Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abiyani dan segala Minda, selaku Kepala Suku Pesantren Seperkam Lari Bangkida, dan juga Gus Awal, Gus Amin, Nirjani, Zara, dan juga Nek Kamila, dan juga pada segenap guru yang saya hormati, dan juga kepada kedua orang tua saya yang sekarang berada di rumah, dan juga keluarga saya. Semoga beliau-beliau semua dan juga kita semua terhindar dari corona atau COVID-19 dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya Tarisah Tajida dari kelas 11 akan menjelaskan tentang akad dan khutbah nikah. Nah, jadi nikah secara bahasa dia tuh artinya tuh adalah berkumpul. Tapi secara syara dia tuh merupakan adalah akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dan juga bersetubuh dengan menggunakan nikah tarwij atau terjemahannya. Lalu dan juga dia tuh nikah merupakan sunnah Rasul. Nah, hukumnya kalau bagi calon mempelai laki-laki, yang pertama dia tuh wajib nikah apabila dia tuh mempunyai biaya untuk menghidupi biaya, lalu dia tuh khawatir akan melakukan zina. Nah, jadi dia tuh diwajibkan nikah daripada nanti kalau dia yang nikah malah melakukan zina. Habis itu yang kedua itu adalah sunnah apabila itu mempunyai hasrat dan mampu menanggung biaya pernikahan serta mas kawin dan juga nafkah. Ya, pokoknya dia tuh mampu dan bisa lalu hukumnya itu bisa dia menjadi makruh apabila dia itu tidak mempunyai hasrat dan juga tidak mampu dalam menanggung biaya pernikahan, mas kawin dan juga nafkah. Lalu dia itu hukumnya menjadi haram apabila dia itu tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami. Dan juga yang terakhir itu ada khilaf al-aula apabila dia tuh mempunyai hasrat untuk menikah tapi dia tuh tidak mempunyai biaya untuk menanggung biaya pernikahan, mas kawin dan juga nafkah. Lalu syarat bagi calon mempelai perempuan. Nah, jadi dia tuh dihukumi sunnah apabila itu mempunyai hasrat serta butuh seorang laki-laki untuk mengayomi dirinya. Lalu dia tuh bisa aja menjadi makruh apabila dia tuh tidak mempunyai hasrat untuk menikah. Lalu dia tuh bisa aja menjadi haram apabila dia tuh tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, dia tuh bisa juga menjadi wajib apabila terancam kehormatannya. Nah, dengan cara menikah itu maka tidak ada cara lain selain menikah. Itu rukun dan syarat-syaratnya. Nah, rukunnya itu ada 5. Nah, per poin itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama tuh bagi calon mempelai laki-laki. Nah, dia itu pertama tuh harus Islam, habis itu bukan mahram bagi wanita yang tidak dinikahi, bukan orang yang dipaksa, makruh dengan segala ketentuan selain paksaan dibuatkan oleh syarak, sudah tertentu dalam arti sebagaimana tidak menyebutkan dua orang laki-laki. Habis itu kita tuh nggak tahu mau nikahin yang mana gitu. Habis itu jelas sifat prianya, jadi dia tuh jelas kalau dia tuh adalah laki-laki bukan perempuan, bukan waria. Lalu kedua buat calon mempelai wanita, yang pertama dia tuh Islam atau kafir kitabah, lalu bukan muhram bagi calon mempelai laki-laki, lalu sudah tertentu karena tidak sah apabila kita tuh menikah. Semamat ini ada 2 calon, habis itu kita tuh menikah dengan salah satunya dan itu tuh masih gak jelas tiba-tiba nikah sama yang kedua. Nah, itu gak boleh, berarti kita tuh harus jelas kalau nikah dengan yang pertama ya yang pertama. Habis itu jelas sifat wanitanya, jadi dia tuh sudah jelas kalau dia itu adalah wanita atau perempuan. Lalu yang terakhir, dia tuh tidak dalam masa iddah dari suami yang pertama atau tidak dalam ikatan nikah. Lalu ada sikot, artinya ijab pemasyaratan dari calon mempelai wanita. Pelaksanaan ijab bisa dilakukan oleh walinya sendiri atau ayah atau kakek, atau bisa diwakilkan pada orang lain. Habis itu ya, jadi nggak harus penghulu, jadi bisa
ayah kita atau kakek yang kita. Itu adanya qabul atau penerimaan dari calon mempelai pria adalah lakukan sendiri dan tidak atau diwakilkan pada orang lain. Itu harus mustahil antara ijab dan qabulnya, sambung antara lafaz pemasrah dan juga penerimaan. Maksudnya dari syarat ini tidak boleh digantungkan dengan perkara lain dan tidak boleh dibatasi oleh waktu. Terus ada wali. Nah, walinya itu dia tuh harus Islam, balik, berakal, tidak sakit jiwa atau gila, bisa berada laki-laki dan adil. Dan jadi walinya tuh harus laki-laki, bisa 2 orang saksi. Nah, lalu 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi, suatu akad akan dianggap sah apabila minimalnya tuh ada 2 orang saksi. Nah, syarat 2 orang saksi itu sama dengan wali nikah. Lalu kesunahan yang dia itu berkaitan dengan nikah. Yang pertama, memilih wanita yang soleha, yang rupawan, yang dia tuh dapat mendidik anak-anak dengan baik, yang dia tuh juga subur. Lalu calon mempelai laki-laki itu boleh melihat wajah dan juga telapak tangan perempuan. Nah, itu cuma sebatas melihat doang, jadi nggak boleh megang, soalnya bukan muhrim. Lalu yang ketiga itu adalah pihak laki itu dapat memberi wejangan atau khutbah kepada calon mempelai perempuan pada pihak wanita sebelum dilaksanakan sebelum melamar dan juga melaksanakan akad nikah. Lalu ada pelaksanaan akad nikah. Yang pertama itu jelas lah ya, bangku dan meja itu disiapkan. Terus setelah itu MC itu membuka acara. Nah, urutan acaranya itu yang pertama itu ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu ada khutbah nikah, prosesi ijab kabul, dan yang terakhir itu ada pembacaan doa penutup. Nah, jadi setelah MC membuka, terus pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, khutbah nikah itu dimulai dengan khutbah nikah. Lalu setelah khutbah nikah selesai, dilanjutkan oleh petugas yang bertanya pada mempelai laki-laki. Terus setelah itu dimulailah prosesi ijab kabul. Nah, pada tahu kan prosesi ijab kabul kayak gimana? Nah, kalau nggak tahu bisa dicari di channel lain. Oke. Lalu yang kedua, 2 orang saksi itu menyatakan sah. 2 orang saksi menyatakan sah apabila sah, dilanjutkan dengan membacaan doa penutup. Lalu setelah itu dianjurkan pemuka agama di situ membacakan doa khusus. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.